Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu perkembangan moral. Jadi moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat, istiadat, dan kebiasaan. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Jadi moral juga merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perkembangan moral juga yaitu perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Nah, anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral yang disebut dengan immoral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan melalui orang tua, guru, teman sebaya, dan lingkungan di sekitarnya. Jadi perkembangan moral pada anak itu sangat penting diperhatikan sejak mereka masih berada di lingkungan yang dini. Halo, Assalamualaikum. Saya Muhammad Rizky Agipari. Saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan moral. Yang pertama, ada teori dari Piaget. Menurut teori Piaget, tahapan penelaran moral sejalan dengan perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa struktur dan kemampuan kognitif berkembang lebih awal. Melalui kemampuan kognitif inilah kemudian dapat menentukan penelaran anak-anak mengenai dunia sosial di sekitarnya. Tahap perkembangan moral menurut Piaget yang pertama adalah moralitas heteronom. Terjadi pada anak usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, seorang anak akan dihadapkan terhadap perintah orang tua atau orang dewasa lainnya yang memberi pengetahuan pada mereka tentang yang salah dan hal yang benar. Pada tahap ini, anak akan berpikir bahwa melanggar aturan akan dikenakan hukuman. Yang kedua ada moralitas otonom. Terjadi pada usia 10-12 tahun. Pada tahap ini, anak tidak lagi menaati aturan melainkan suara hati. Moralitas tersebut muncul ketika dunia sosial anak mulai meluas sehingga memiliki banyak teman di lingkungannya. Adanya interaksi dan kerjasama dengan anak lain sehingga menciptakan gagasan baru pada anak tersebut. Yang kedua, ada teori Holberg. Teori Holberg merupakan perluasan, modifikasi, dan redefinisi atas teori Piaget. Menurut Holberg, individu harus melewati tahap perkembangan secara berurutan. Ada 6 tahapan. Level 1, prakonvensional atau pramoral. Tahap 1, ada orientasi hukuman dan kepatuhan. Di sini anak menyesuaikan diri supaya tidak dihukum, taat kepada aturan yang dibuat oleh kekuatan yang lebih tinggi. Yang kedua ada orientasi instrumental. Di sini anak menyesuaikan diri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan. Ada yang selanjutnya level 2 yaitu konvensional. Tahap 3 merupakan orientasi anak baik. Anak menyesuaikan diri terhadap peraturan dengan tujuan untuk menyenangkan orang lain. Yang keempat ada orientasi mempertahankan sistem. Di sini anak menyesuaikan diri karena turut memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan sekedar karena kepentingan kelompok sendiri. Level 3, purna konvensional. Tahap 5, di sini ada orientasi kontak sosial. Anak menyesuaikan diri untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Yang keenam, tahap orientasi prinsip etika universal. Di sini individu menyesuaikan diri supaya tidak menyakiti diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip etika yang universal. Yang ketiga ada teori pikiran atau theory of mind. Teori ini merupakan pemahaman bahwa orang lain memiliki kondisi mental yang berbeda-beda dengan kita. Teori ini berkembang pada usia 7 tahun pertama, namun tidak sepenuhnya lengkap hingga mencapai masa remaja. Theory of mind penting bagi keberfungsian sosial dan emosional. Jika Anda memiliki theory of mind, Anda mampu menempatkan diri dalam posisi orang lain, membayangkan yang mereka pikirkan, rasakan, karena ini merupakan bagian dari empati, kemampuan kita untuk memahami dan mengidentifikasi dengan perasaan orang lain. Oke teman-teman, sekarang saya akan sedikit membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama ada faktor internal.
Di sini faktor internal itu meliputi faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan yang ada pada diri peserta didik. Jadi setiap individu itu kan pasti memiliki karakteristik bawaan. Nah, di dalamnya itu terdapat nilai-nilai moral. Namun, seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, seiring individu tersebut bersosialisasi dengan orang lain, nah perkembangan moral tersebut dapat berubah atau dapat terpengaruhi. Ini disebut faktor eksternal. Terpengaruhinya oleh apa sih? Bisa oleh keluarga, bisa terpengaruhi oleh lingkungan atau masyarakat di sekitar tempat individu tersebut tinggal. Seperti itu ya teman-teman. Mau itu tetangga, teman sekolah, ataupun guru yang ada di lingkungan sekolah. Pokoknya di lingkungan tempat dia tinggal tuh intinya dapat membentuk karakteristik baru kayak gitu ya, terutama pada anak-anak. Seperti itu teman-teman. Nah, seiringan dengan terbentuknya karakteristik baru, nilai-nilai moral yang ada di dalamnya pun akan ikut terbentuk. Entah itu ke arah kebaikan atau ke arah keburukan. Itu tergantung dua faktor tadi, faktor internal dan faktor eksternal. Namun di sini yang berperan besar adalah faktor eksternal ya teman-teman. Nah, di sini contohnya, apabila kedua orang tua dan mungkin guru di lingkungan sekolah mencontohkan atau memberikan nilai-nilai moral yang positif kepada peserta didik, otomatis moral dan karakteristik peserta didik akan terbentuk dengan baik juga. Intinya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dapat dibuktikan dengan apa? Dapat dibuktikan dengan cara kita melihat para peserta didik bersikap atau berperilaku kepada sesama, berbicara kepada sesama, berbicara kepada orang yang lebih tua, bersopan santun, bertoleransi. Seperti itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Rahyudisiani dari kelas 1D dengan NIM 2206539. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tips untuk mengoptimalisasi perkembangan moral. Ada cara yang paling efektif untuk mengoptimalisasi perkembangan moral adalah adanya kerjasama antara orang tua, guru, dan sekolah. Ada beberapa alasan kenapa sekolah dan orang tua perlu melakukan kerjasama dalam meningkatkan perkembangan moral siswa, yaitu yang pertama ada kebutuhan untuk memperkenalkan pendidikan moral sebagai disiplin studi di semua tingkat pendidikan. Yang kedua ialah aspek kolaborasi dengan pandangan untuk mengatasi krisis moral. Yang kedua ialah saran. Penulis menyarankan untuk membantu proses perkembangan moral peserta didik, kerjasama yang dibangun oleh pihak sekolah dan orang tua harus selaras. Contohnya dengan menekankan nilai keagamaan sebagai landasan moral dalam pribadi siswa. Penulis berharap orang tua dan guru dapat memberi contoh perilaku keagamaan yang baik. Begitu pula dengan aspek perilaku lainnya seperti aspek bersosialisasi, toleransi, dan lain-lain. Dari hal itu diharapkan siswa akan mendapat pengaruh dan mendapatkan perubahan moral yang lebih baik secara internal maupun eksternal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.